Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonometrika akan menjelaskan mengenai skala variabel dan interprestasi. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ada teman-teman saya nanti. Yang pertama ada Mulia Eliska, ada Nabila Amalia, ada Valeria Anet, ada Evi Nuridaya, dan tentunya ada saya sendiri, Destia Endah Palupi. Langsung ke pembahasannya ya. Yang pertama ada analisis penggunaan satuan. Tipe skala pengukuran dalam penelitian itu ada 4, yaitu ada nominal, interval, ordinal, dan rasio. Yang kemudian dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengukuran kualitatif menggunakan tipe pengukuran yang nominal dan pengukuran kuantitatif menggunakan ordinal, interval, dan rasio. Beberapa langkah yang kurang tepat untuk mendapatkan nilai parameter yang besar yaitu menggunakan nilai logaritma natural pada variabel. Transformasi variabel dengan logaritma natural menghasilkan nilai variabel yang kecil. Dengan nilai log yang kecil ini diharapkan menghasilkan parameter yang besar. Karena tindakan ini menghasilkan interpretasi yang berlainan dengan tujuan semula. Untuk menjelaskan penggunaan satuan pada variabel, berikut ini kita gunakan data pada tahun 1988 sampai dengan 1997 yang terdiri dari Gross Private Domestic Investment dalam jutaan atau GDPIJT dan dalam miliaran yaitu GDPIML, dan Gross Domestic Product USA dalam jutaan GDPIJT dan dalam miliaran itu GDPIML. Nah, berikut adalah tabel variabel dalam miliaran dan jutaan. Di situ ada tertera tahunnya, tahun 1988 sampai 1997. Kemudian ada GDPIML dalam miliaran dan GDPIJT dalam jutaan. Kemudian ada GDPML dalam miliaran juga. Kemudian ada GDPIJT dalam jutaan. Kemudian kita memulai analisis satuan dengan meregresi data dalam satuan miliaran baik pada variabel dependent dan independent. Sebagai contoh, gross domestic investment mempengaruhi gross domestic product. Kemudian dihasilkan persamaan regresi menjadi GDPIML sama dengan beta 0 ditambah beta 1 GDPML. Kemudian ada hasil estimasi parameter menggunakan EViews diperoleh sebagai berikut tabelnya. Yang pertemuan pertama, kelompok pertama sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan EViews. Nah, berikut adalah hasil estimasi parameter menggunakan EViews dari data yang tadi sebelumnya. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, di sini saya Nabila Amalia Karima akan melanjutkan presentasi dari saudari Destia. Saya sendiri sebagai pemateri kedua. Nah, agar mempermudah pemahaman terhadap parameter, hasil regresi disusun dalam format persamaan GPD-IML sama dengan negatif 1026,498 sama dengan 0,3011583 GDP ML. Persamaan dalam substitusi parameter dapat diinterpretasi jika GDP meningkat 1 unit. Sebagai contoh, tahun 1988 GDP sebanyak 5.865 unit naik menjadi 5.866 unit, maka GPDI akan meningkat 0,301583. Sesuai ketentuan unit dalam tabel yang sudah dijelaskan saudari Destia tadi, GDP adalah 1 miliar. Jika GDP meningkat 1 miliar itu maksudnya dari 5.865 menjadi 5.866 miliar. Nah, maka GPDI akan meningkat 0,301583 miliar. Nilai GPDI itu sendiri berubah menjadi 828,301583 miliar. Kita juga dapat menggunakan data pada tahun 1995. Pada tahun itu GPDI meningkat 0,301583 miliar dari 996
menjadi 996,301583 miliar. Langkah berikutnya yaitu regresi menggunakan data dengan satuan jutaan, baik pada variabel dependen maupun independen. Persamaannya menjadi GPD IJT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 GDP JT. Untuk hasil estimasi adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa baca sendiri pada tabel di sini. Nah, sama seperti yang tadi, agar mempermudah pemahaman terhadap parameter, hasil regresi disusun dalam format persamaan GPD IJT sama dengan negatif 1026,498 ditambah 0,301583 GDP JT. Persamaan dengan substitusi parameter dapat diinterpretasikan jika GDP meningkat 1 unitnya. Sebagai contoh, pada tahun 1988 GDP sebesar 5.865.200 unit naik menjadi 5.865.201 unit. Maka GPDI diperkirakan akan meningkat 0,301583 unitnya. Sesuai ketentuan pada tabel di atas sebelumnya itu GDP meningkat 1 juta, maka GPDI meningkat 0,301583 juta. Nilai GPDI menjadi 828.200,301583 juta. Kita juga dapat menggunakan data tahun 1994. Pada tahun tersebut GPDI meningkat 0,301583 juta dari 975.700 juta menjadi 975.700,301583 juta gitu. Oke. Selanjutnya saya Valeria Anet dari pemateri ketiga akan menjelaskan tentang contoh numerik interpretasi parameter. Pada bagian ini dijelaskan interpretasi parameter berdasarkan format bilangan dari persamaan ekonometrik yang ditetapkan. Format bilangan dimaksudkan penulisan variabel dalam bentuk basis logaritma atau dalam bentuk basis E. Berdasarkan berbagai kemungkinan, bentuk persamaan di sini akan dibahas 6 macam bentuk persamaan. Berikut adalah tabel persamaan numerik interpretasi parameter. Bisa dilihat di samping saya. Persamaan pada tabel di atas disusun dalam slope atau elastisitas. Sebenarnya terdapat berbagai macam bentuk persamaan yang dapat dibuat, tetapi bentuk persamaan disesuaikan dengan kebutuhan ekonometrika sebagai alat untuk menganalisis masalah ekonomi. Di dalam ekonomi, perubahan-perubahan variabel diukur dalam bentuk perubahan delta Y atau dalam bentuk pertumbuhan delta Y per Y, atau notasi Y sama dengan Y min Y. Pertumbuhan ekonomi secara diskret dihitung menggunakan Y per Y. Berikut ini beberapa contoh proksi pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan delta DEP per DEP dinyatakan dalam bahasa lain sebagai suku bunga. Yang kedua, pertumbuhan kapitalisasi SBI sebagai delta SBI per SBI sama dengan suku SBI. Yang ketiga, pertumbuhan harga delta P per P sebagai inflasi. Yang keempat, pertumbuhan GDP sebagai delta GDP per GDP tidak mempunyai istilah khusus. Dan yang terakhir, pertumbuhan import per import tidak mempunyai istilah khusus. Menghitung pertumbuhan dapat dilakukan melalui berbagai cara pendekatan, yaitu yang pertama, bentuk pertumbuhan diskret GDP sebagai delta GDP
per GDP. Yang kedua, bentuk pertumbuhan diskrit GDP sebagai GDP per GDP. Dan yang ketiga, bentuk pertumbuhan kontinu GDP didekati delta log GDP. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Saya Mulia Aliska sebagai pemateri keempat. Contoh numerik interpretasi parameter yang pertama yaitu persamaan model logaritma natural linier atau double log. Persamaan logaritma natural linier dibentuk dari persamaan di mana semua variabel dependen maupun independen ditransformasikan dalam logaritma natural. Persamaan untuk model ini adalah ln y sama dengan beta 1 plus beta 2 ln x. Contoh numerik interpretasi parameter yang kedua yaitu persamaan model semi-log log-lin. Contoh yang paling mudah untuk model log-lin adalah pengukuran untuk tingkat pertumbuhan yang didefinisikan sebagai y sama dengan y01 plus r pangkat t. Dengan melakukan logaritma natural pada kedua sisi, menghasilkan persamaan ln y sama dengan ln y0 plus t ln 1 plus r. Nah, jika kita tetapkan ln y0 sama dengan beta 1 dan ln 1 plus r sama dengan 2, maka persamaan berubah menjadi ln y sama dengan beta 1 plus t beta 2. Bentuk yang terakhir ini disebut bentuk model log-lin, di mana beta 2 sama dengan perubahan relatif variabel dependen per perubahan absolut variabel independen. Contoh numerik interpretasi parameter yang ketiga yaitu persamaan model semi-log lin-log. Contoh yang paling mudah dipelajari untuk model log-lin adalah y sama dengan beta 1 plus beta 2 ln x. Nah, yang selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri terakhir. Saya Evi Nuridayah sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Dampak moderasi. Dalam pembahasan di atas, kita sering menjumpai bentuk dampak yang tidak tetap. Sebagai contoh persamaan, yaitu INV sama dengan 2000 ditambah 0,04 ln GDP ditambah 0,7 pi dikurangi 0,3 SSBI dikurangi 0,0 CPI. Dampak slope GDP terhadap INV adalah parsial INV per parsial GDP sama dengan 0,04 per GDP. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil estimasi. Ada banyak metode untuk mengestimasi persamaan regresi. Namun, ada 3 estimasi yang seringkali digunakan untuk melakukan estimasi persamaan regresi, yaitu yang pertama, OLS. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan estimator regresi atau koefisien regresi yang tidak bisa dan efisien agar bisa mendapatkan estimator yang tidak bisa dan konsisten dilakukan dengan cara jumlah kesalahan kuadrat yang paling kecil. Dengan prinsip inilah metode ini disebut dengan OLS, yaitu metode meminimkan jumlah kesalahan. Yang kedua, metode maksimum likelihood, yaitu metode mencari estimator regresi yang mempunyai kemungkinan probabilitas yang paling maksimum. Metode ini akan menghasilkan estimator yang konsisten, efisien, dan berdistribusi normal. Yang ketiga, method of moment adalah metode estimasi parameter populasi dari sampel. Metode ini memilih momen, yaitu nilai harapan dari perangkat variabel random yang paling tepat.
dengan menggunakan asumsi yang tidak kuat. Metode ini akan menghasilkan estimator regresi yang konsisten, tetapi seringkali menghasilkan estimator regresi yang biasa. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.